Paris Saint-Germain tiba-tiba menjadi tim paling mengerikan di Liga Champions. Hanya dengan satu pembelian pemain baru, mereka menghancurkan lawannya dengan agregat luar biasa 10-0. Bagaimana PSG yang hampir tersingkir justru bertransformasi menjadi kandidat kuat juara Eropa? Simak ulasan selengkapnya hanya di Cerita Bola. Paris Saint-Germain benar-benar berpesta saat menjamu Stade Brestois dalam laga leg kedua babak playoff 16 besar Liga Champions, Kamis 20 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan modal kemenangan 3-0 di leg pertama, pasukan Luis Enrique tampil panas di depan pendukung sendiri dan mengamuk dengan kemenangan telak 7-0. Sejak awal pertandingan, PSG menunjukkan dominasi penuh, mengandalkan para pemain bintangnya seperti Ousmane Dembélé, Bradley Barcola hingga rekrutan anyar mereka Khvicha Kvaratskhelia. Mereka terus menggempur pertahanan Brest tanpa henti. Gol pembuka lahir pada menit ke-20 melalui aksi gemilang Bradley Barcola. Selang 15 menit kemudian, pemain baru mereka Khvicha Kvaratskhelia menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol kedua untuk PSG dan memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Skor 2-0 pun mengakhiri jalannya pertandingan di babak pertama. Babak kedua menjadi ajang pembantaian bagi Brest. Pada menit ke-59, Vitor Ferreira mencetak gol ketiga untuk PSG. Kemudian diikuti oleh Desire Doué pada menit ke-69. Tak puas dengan keunggulan 4-0, Nuno Mendes turut menyumbangkan gol kelima pada menit ke-74. Serangan PSG terus mengalir deras hingga Gonzalo Ramos mencetak gol ke-6 di menit ke-76. Pesta gol Paris Saint-Germain akhirnya ditutup oleh Seny Mayulu di menit ke-86. Hasil akhir 7-0 membuat agregat menjadi 10-0. Hal itu memastikan Paris Saint-Germain lolos ke babak 16 besar dengan cara yang sangat meyakinkan. Perjalanan PSG di Liga Champions musim ini penuh dengan drama. Pada November 2024, mereka sempat terpuruk setelah mengalami kekalahan dari Arsenal, Atletico Madrid, dan Bayern Munchen. Situasi ini menempatkan mereka di posisi ke-25 dari 36 tim dengan hanya mengoleksi 4 poin dari 4 pertandingan. Dengan kondisi tersebut, PSG nyaris tersingkir lebih awal. Namun, di bawah asuhan Luis Enrique, PSG bangkit dengan luar biasa. Mereka meraih kemenangan penting 4-2 atas Manchester City serta mencatatkan 11 kemenangan dari 12 pertandingan yang mereka mainkan di tahun 2025. Puncaknya adalah kemenangan 4-1 atas VfB Stuttgart pada 29 Januari 2025, di mana Ousmane Dembélé mencetak hat-trick yang spektakuler. Hasil gemilang ini memastikan PSG finish di peringkat ke-15 dan mengamankan tiket ke babak playoff. Di laga melawan Brest, Khvicha Kvaratskhelia tampil sebagai man of the match. Pemain asal Georgia ini benar-benar menunjukkan mengapa PSG berani mengeluarkan dana besar untuk merekrutnya di bursa transfer Januari 2025. Dibeli dengan harga sekitar 70 juta euro atau setara dengan 1,18 triliun rupiah dari Napoli, Khvicha Kvaratskhelia langsung memberikan dampak yang signifikan. Ia mencetak 1 gol dan 1 assist dalam laga kali ini. Selain itu, ia juga menjadi pemain dengan dribble sukses terbanyak yaitu 6 kali dan memenangi duel terbanyak dengan jumlah 10 kali. Dengan akurasi umpan mencapai 82% dan menciptakan 3 peluang emas, performanya mendapatkan rating 9 dari Footmob. Sebagai mantan bintang Napoli, Kvaratskhelia sudah dikenal sebagai pemain dengan kecepatan eksplosif, dribbling yang luar biasa dan kreativitas tinggi. Ia bahkan sempat dijuluki Coradona oleh para penggemar Napoli sebagai penghormatan kepada legenda besar Diego Maradona. Kini, ia siap membawa Paris Saint-Germain ke puncak kejayaan Eropa. Selain Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé juga menjadi salah satu pemain paling bersinar di PSG musim ini. Meski tidak mencetak gol di laga melawan Brest, kontribusinya sangat besar bagi tim. Semenjak kepergian Kylian Mbappé ke Real Madrid pada akhir musim sebelumnya, Dembélé mengambil peran sebagai motor serangan utama PSG. Hingga Februari 2025, ia telah mencetak 16 gol dalam 19 pertandingan Ligue 1 dan menambah 6 gol dari 7 pertandingan di Liga Champions. Secara keseluruhan, ia telah mencetak 23 gol di semua kompetisi. Salah satu pencapaian terbaiknya musim ini adalah mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-1 atas Stuttgart dalam Liga Champions yang memastikan PSG lolos ke babak playoff. Ia bahkan kembali mencatatkan hat-trick saat menghadapi Brest di Ligue 1, menjadikannya pemain Paris Saint-Germain pertama yang mencetak 2 hat-trick berturut-turut dalam pertandingan resmi. Pelatih Luis Enrique sangat memuji performa dari Dembélé.
Bahkan, ia menyebutnya sebagai pemain pembeda yang kini tampil lebih percaya diri dan konsisten. Dengan skill dribbling luar biasa, serta ketajaman mencetak gol yang terus meningkat, Dembele kini menjadi salah satu senjata utama PSG dalam perburuan trofi Liga Champions musim ini. Paris Saint-Germain memang menunjukkan peningkatan yang drastis. Tetapi, pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah siap untuk menghadapi raksasa Eropa lainnya seperti Real Madrid dan Bayern Munchen? Meskipun mereka telah mengalahkan tim besar seperti Manchester City, tantangan di fase gugur Liga Champions akan jauh lebih berat dan penuh dengan tekanan. Lawan-lawan yang akan mereka hadapi memiliki pengalaman yang lebih matang di kompetisi ini, serta skuad yang lebih dalam dan berkualitas. Selain konsistensi permainan, PSG juga harus memastikan mentalitas juara mereka terbentuk dengan baik. Seringkali, PSG tampil dominan di fase grup atau awal fase gugur, tetapi kemudian gagal dalam pertandingan-pertandingan krusial. Faktor seperti ketahanan mental, taktik yang fleksibel, serta efektivitas dalam duel-duel kunci akan menjadi aspek yang menentukan sejauh mana PSG bisa melangkah. Luis Enrique memiliki tugas besar untuk menjaga momentum positif ini dan memastikan para pemain tetap fokus. Jika mereka bisa mempertahankan performa luar biasa yang ditunjukkan dalam beberapa pertandingan terakhir, bukan tidak mungkin PSG akhirnya bisa mewujudkan impian mereka untuk menjuarai Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Salah satu faktor terbesar dalam kebangkitan PSG musim ini adalah perubahan taktik yang diterapkan oleh Luis Enrique. Sang pelatih berhasil mengubah gaya permainan tim menjadi lebih agresif dan dinamis dengan penekanan pada penguasaan bola dan serangan cepat. Luis Enrique memanfaatkan kecepatan dan kreativitas para pemain seperti Dembele, Kvaratskhelia, dan Barcola untuk menciptakan skema serangan yang sulit untuk diprediksi. Ia juga memberikan kebebasan lebih kepada para gelandang untuk lebih aktif dalam membangun serangan yang membuat PSG tampil lebih berbahaya di sepertiga akhir lapangan. Selain itu, pertahanan PSG juga mengalami perbaikan yang signifikan. Dengan kombinasi lini belakang yang lebih solid dan pressing tinggi yang diterapkan, mereka berhasil menahan serangan lawan dan meminimalkan jumlah gol yang kebobolan. Perubahan ini membuat PSG lebih seimbang dan siap menghadapi tantangan besar di babak selanjutnya. Dari nyaris tersingkir hingga menjadi salah satu tim yang paling ditakuti di Eropa, PSG telah menunjukkan kebangkitan luar biasa di Liga Champions musim ini. Tambahan pemain baru seperti Kvaratskhelia serta peningkatan performa dari Ousmane Dembele telah membawa PSG ke level yang lebih tinggi. Dengan permainan yang semakin solid dan daya serang yang luar biasa, mereka kini menjadi ancaman serius bagi klub-klub besar Eropa. Namun, tantangan yang lebih berat menanti mereka di fase selanjutnya. Mampukah PSG mempertahankan momentum luar biasa ini dan mewujudkan impian meraih trofi Liga Champions Eropa pertama mereka dalam sejarah klub? Ataukah mereka akan kembali menghadapi kutukan kegagalan di tahap krusial? Semua mata kini tertuju pada perjalanan mereka selanjutnya.